super viral itu? Wah, super viral dari Bupati Lebak. Hongkong. Bawaan dari orok kayaknya ya. Kalau saya berpikir begini, jadi bupati itu bukan untuk mencari harta ya, tapi adalah bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Kita jalankan duduknya Ya. berjarak 1 meter. Kita boleh buka masker, Bu? Boleh, Oke. boleh ya. Oke, Bu. Ngomong nggak dibully juga nih ya. Inilah Ibu Bupati yang super viral itu. Wah, super viral dari Bupati Lebak. Hongkong. Bupati Lebak, Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Kalau di Instagram, Via Jayabaya, Bu ya? Iya, betul. Itinya nggak ada, tapi orang lebih terkenal Ibu Iti. Iya, betul. Ibu Iti luar biasa. Namanya Ibu meskipun dari Lebak, tapi seluruh nasional, Bu. Enggak lah. Luar Sama. biasa. Ada menyandingkan Ibu Iti itu selevel dengan Bu Risma. Enggak lah, Bu Risma. Iya. Sudah malang melintang, saya belum apa-apa. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Tribuners, hari ini kita akan ngopi santai bersama Ibu Iti. Oh ya, sebelumnya kalau ulang tahun, Bu, mesti udah lewat berapa Iya, terima kasih. pekan lalu. Masih bulannya Oktober. Iya. Ulang tahun keberapa, Bu? Malu ya. Yang muda. Pengennya walaupun angkanya sudah melewati, pengennya tetap kelihatan muda. Iya, selalu muda. Nah, satu lagi. Kalau Bu Iti ini selain viral, terkenal banget di mana-mana, Ibu ini juga punya ciri khas suaranya yang sangat berbeda dengan yang lain. Apa tuh khasnya gandeng, kalau itu berisik ya. Ceplas suaranya. Enak, Bu. Tadi saya jalan dari sana denger suara Ibu. Kok Ibu ternyata udah di itu Ya, suaranya asli, Bu ya? bawaan dari orok kayaknya ya. Dari Olok. Gitu. Jadi ya begini aja. Saya jadi diri sendiri aja. Gitu. Gitu. Capek kan kita harus menjadi orang lain. Ceplas-ceplosnya Iya. juga dari itu, Bu ya? Saya memang begini, ceplos-ceplos aja. Saya kalau ya marah ya pas marah ya marah gitu. Ya, kalau lagi bercanda. Ya. Tadi kan Mas lihat juga Iya, bagaimana betul. saya berinteraksi dengan sekda, dengan kepala Iya. dinas, dengan asda ya gitulah awalnya. Iya, jangan kemarin kan yang viral-viral kan pas Ibu lagi dengan bahasa Sundanya, Ya, Sunda gitu. Lebak. Nah itu nggak Orang pernah, nggak ngerti pun tapi suka loh, Bu. Lihat Ibu itu. nggak pernah direncanakan, nggak pernah by design. Ya tadi itu mengalir aja ya pas ya ceplos aja gitu. Makanya kalau mungkin orang yang belum mengenal ya ini Bupati gimana ya gitu. Ya mohon maaf aja kalau ada yang tersinggung, memang bawaannya begitu ya. Tapi kan biasanya nggak lama, Bu ya, selesai gitu ya. Iya. Karena ada yang nggak beres harus segera diselesaikan Iya. dengan itu. Gitu. Apalagi sekarang kan masyarakat menuntut kita cepat kan. Iya. Jadi apalagi era digitalisasi ini 4.0. Jadi siapa yang mampu berlari cepat ya dia yang bisa menaklukkan dunia katanya kan Iya, gitu. iya. Nah, pemirsa, karena ini ngopi, di depan kita Yo, ada kopi nih, Bu. kopi Kita pengen kita. lihat gaya Bu ngopi ini tadi asik banget ya. Saya kalah ini. Ini Ngopinya kopinya begini, kopi asli Lebak nih. kopi hitam ya, Bu ya? Kopi hitam. Saya memang pekat ngopinya kopi banget. hitam tanpa gula. Kalaupun pakai gula, Oke. pakai gula merah Coba lah, gula kita aren. rasakan kopi Bismillahirrahmanirrahim. asli Lebak. Kopinya mantep banget nih, Bu. Kopi Lebak ini, Bu ya? Ya, kopi hitam. Kopi hitam asli Lebak. Ibu ngopi rutin, Bu? Saya kalau ada ngobrol berapa kali, ya ngobrol 5 kali ya sehari bisa ngopi 5 kali. Pantesan selalu kelihatan. Tapi ya powerful gitu, terus. kopinya kopi pahit aja. Karena kalau enggak ya gula merah itu. Biar menjaga stamina juga. Jadi kalau keluar kota, Ibu tetap minumnya kopi Lebak? Bawa kopi. Pasti pasukan kami bawa kopi dari Lebak. Kopi daerah lain, Katanya, kopi daerah lain atau kopi yang levelnya internasional minggir dulu gitu ya, ya? kadang-kadang memang kita juga perlu nyoba misalkan kekhasan di situ ya, Oke, kopi di daerah situ. Baru kita juga nyoba. Ya, tapi karena mungkin sudah kebiasaan hari-harinya minum kopi punya daerah sendiri, kadang-kadang mulutnya susah beradaptasi juga. Warga Lebak tuh emang hobi ngopi juga, Bu ya? Ya, Atau ada rata-rata secara turun-menurun atau punya culture ngopi tuh? enggak juga sih, Enggak tapi ya? memang biasanya ya belum memulai aktivitas itu sebelum ke sawah biasanya ya ngopi. Jadi udah menjadi kebiasaan. Jadi kalau mau kebiasaan jadi akhirnya kalau bahasanya menjadi habit kan gitu. Ya kalau ngobrol yuk kita ngopi bareng. Jadi untuk ngobrol santai, rileks kan gitu.
menghilangkan kepenatan, tegang gitu ya kita dengan ngopi gitu. Nah, kalau ini ngopi bareng karena minumnya kopi, kadang kita ngopi bareng minumnya teh Bu yang lain. Bu. Ya, Tapi di kalau yang Banten, biasa ngopi, di Banten, di Lebak juga punya teh yang spesial ya? Bu? ya ada teh ya ini di perkebunan Dibawa, swasta ada. dibawa ke internasional sana Bu? Ya, Di dia merek memang yang sudah sangat ekspor ya. Dia sudah Oke. ekspor di perkebunan teh di Hegarmana. Ya, di Hegarmana ini di Cibeber yang memang ketinggiannya juga di atas 1.400 mdpl. Ini berbatasan dengan Sukabumi. tehnya teh hijau. Nah, ya teh organik. Teh organik ya? Teh hijau, teh organik. Jadi ada oolong tea, ada Oh, medium oke. tea, ya. Waktu itu ada ya green tea-nya ya, green tea juga. Oke. Tapi Gitu. Ibu lebih suka kopi ya pastinya ya? Dua-duanya ya. Kalau itu karena lebih ke teh kesehatan sih ya. Kalau yang ini Bikin karena langsing Bu ya? organik. No, enggak juga. Tapi bagi pecinta teh enggak kalah dengan teh internasional yang dijual-jual di di supermarket tetehnya. Oke. Gitu. Oke, Tribuners, saat ini kita ini berada di wilayah Pendopo nih Bu ya? Ya, pendopo. Ini. Pendopo ya. Tadi saya juga pas datang biasanya ya kalau ketemu Pati, wali kota itu kan di ruangan yang ruangan khusus nih. Kita nyantai enak banget di sini nih Bu. Ini ruangan pendopo, di sini banyak tanaman-tanaman segala macem gitu loh. Biasa saya memang di sini, Mas. Iya, iya. Katanya Ibu juga sempat tinggal di sini di Iya, di mes di ini mes. Bu ya. Di mes tuh. Kenapa Saya tuh, Bu? tinggal di mes berapa 4 tahun ya? 4 tahun 4 saya tahun. tinggal di mes. Yang ini Bu salah satu dari Iya, sekarang udah bagus, dulu belum bagus lah. Gitu. Jadi pas kemarin cuti saya mau maju ke periode kedua, Oke. saya anggarkan untuk direnovasi karena 30 tahunan ini belum direnovasi kan. Dari sejak dibangun belum pernah direnovasi, jadi dibangun. Karena tadi itu dulu kan di Lebak ini nggak ada penginapan, nggak ada hotel. Sekarang juga hotel ya masih kelasnya kan kelas melati kan gitu. Nah kalau ada tamu-tamu negara kan susah cari penginapan. Nah ini sebetulnya buat nerima tamu ya, kalau ada yang nginep, ada menteri, ada dirjen ya dari kementerian, dari gitu, yang datang ke sini ya kita tempatkan di sini. Gitu. Oh gitu. Katanya juga ada pendopo yang untuk ruangan Pak Presiden gitu Bu ya? Iya, ini kamarnya. Itu pendopo Ada, tuh. biasanya itu kalau heritage banget tuh Bu ya? iya, ini udah 200 tahun, dari Wah, tahun nanti 1828 dari zaman Belanda ya. Nanti boleh kita intip tuh Bu. Boleh. Cuma mungkin ya karena ini kena kegeser refocusingnya anggarannya buat perbaikan Oke. dan harus seizin cagar budaya kan gitu. Tapi Bu terima tamu, terima Audien saya begini. di sini ya. Saya jarang Kadang-kadang terima. gesot gini katanya ambil ngopi. Iya. Bu ya. Iya, saya biasanya di sini. Andeprok kalau bahasa saya. Ngopi sambil ngopi andeprok. Kadang jaraknya terlalu jauh juga udah andeprok aja gitu. Tadi juga lihat Pak Kepala Dinas juga di bawah, ya biasa aja. Biasa aja kita memang gitu ya. Jadi yang terpenting tuh buat saya kinerjanya ya. Betul. Jadi persoalan ini jadi nggak usah terlalu kaku lah gitu. Jabatan ini kan hanya sementara gitu. Betul. Jadi kalau kami pemerintahan kami ya fleksibel gitu. Dimanapun ya seperti tadi minta tanda tangan. Saya lagi di perjalanan ada yang mendesak ya tanda tangan, nggak perlu resmi. Kadang-kadang di belakang punggungnya sini pinjam punggungnya gitu. Yang penting beres gitu kan gitu. Karena tadi itu sekarang ini ya butuh kecepatan ya kita. Apalagi sekarang nggak ada lah zamannya pemerintahan yang kaku kan. Harus fleksibel, harus kita bisa membaca situasi, membaca kondisi gitu. Yang terpenting adalah pelayanan masyarakat. Betul. Apalagi dituntut pelayanan publik kan yang harus optimal gitu. Jadi kalau dihitung itu mungkin di ruangan Ibu lebih banyak di Wah, saya bisa kehitung ya setahun sekali berapa kali paling kalau Ruangannya ekspos sebelah mana, aja Bu? Di di sini atas di lantai 2 ruangan saya. Oh, yang kantor buat itu ya. Ruangannya juga maskulin kan. Warnanya agak oranye tuh ya. Nggak ada bunga-bunganya di ruangan saya tuh maskulin. Maskulin. Tapi Ibu hari ini kelihatan feminim pakai Iya, karena memang itu apa nih Bu tuh? Kalau hari Rabu ini saya memang belum dibikin aturan baku sih ya. Cuma kesadaran kita untuk menjadi ciri khas gitu loh. Selendang. Ini pakai tenun selendang, tenun Baduy tenun ini. itu Bu ya? Ya tenun ini tenun dari Baduy gitu. Terus kemudian laki-lakinya kalau hari Rabu dipakai udeng gitu ya. Pakai udeng. Jadi biasanya memang eselon 2 warnanya apa ya? Oh, dibedakan ya. Eselon 2 warnanya coklat, terus eselon 3 warnanya ada biru gitu. Jadi kalau ini eselon karena kan kita eselon 2 karena ini kepala dinas. Oke. Kepala dinas jadi warnanya coklat. Nah, makanya karena
visi kita adalah pariwisata, jadi ini supaya menjadi daya tarik juga kan. Oke, Gitu, ada kekhasan sendiri gitu. Jadi kalau orang pulang dari Lebak, dari Rangkas tuh oleh-olehnya apa? Selendang. Ya unik kan Iya gitu. tuh. Tapi Ibu sering pakai kemana-mana itu ya? Kalau pas lagi event-event tugas, kita ya, gitu. kalau ada event misalkan ada kegiatan apa, event wisata, event apa, kita walaupun di luar hari Rabu pakai gini. Sama udang gitu. Oke. Gitu. Jadi biar sama juga kan mendukung UMKM kita. Ini kan hasil karya masyarakat kita, masyarakat Baduy, Tenun Baduy. Beberapa waktu lalu kita juga bulan lalu ya, mungkin kita liputan ke sana tuh Bu, yang bikin ya makanya itu. Tenun kan? Yang dari apa namanya kayu atau bambu tuh yang ditarik-tarik itu asli. Emang tradisional kalau dia, jadi nggak bisa pakai alat tenun-tenun yang modern. Oke Bu, ngomong-ngomong, Ibu kan sempat diisolasi di sini ya, sempat kena COVID. Sama Bu, penyintas kita. Iya, penyintas. Saya baru 1 bulan ini aktivitas mulai banyak kegiatan. Ini juga lagi padat kegiatan. Terus kemarin juga pilkades serentak ya. Paling banyak lagi se Indonesia pilkadesnya. Kita 265 desa. Wow. Jadi paling banyak se Indonesia pilkades serentak di Kabupaten Lebak. Makanya kemarin dari Mabes segala macam. Bulan apa kemarin waktu itu Bu? Kemarin baru berapa hari Minggu kemarin tanggal 24. Ya. Serentak, aman ya Bu ya? Alhamdulillah, moga-moga ya. Paling sekarang ya gugatan sih masih ada ya. Gitu ada yang beda apa perolehannya cuma 2 suara, 4 suara, perbedaannya kan itu nyesek banget kan. Itu pasti konfliknya juga ada. Tapi kita berharap tidak terjadi konflik sosial yang apa sangat berarti karena yang dirugikan masyarakat juga kan. Gitu. Jadi hampir 3 bulan Ibu recovery. Saya long COVID. Itu ya. Makanya agak susah nemuin Ibu, katanya lagi. Iya, memang saya membatasi apalagi yang audien dari luar kota ya. Iya. Kebanyakan juga saya memang virtual juga kegiatan gitu. Tapi kemarin selama 3 bulan memang saya off kegiatan semua, medsos juga saya off gitu semua. Gitu. Jadi saya konsentrasi recovery. Ya. Alhamdulillah ya sekarang sudah sehat, sudah bisa beraktivitas. Termasuk di Lebak di sini sendiri sekarang kondisi COVID-nya udah cukup. Alhamdulillah sih sekarang dari dari bornya juga ya sudah sedikit, cuma memang target vaksinasi kita yang memang belum kan. Masih. Itu ya ini memang meyakinkan untuk vaksinasi ke masyarakat ini agak susah ya. Karena ya banyak juga yang berpikiran bahwa vaksin ini tidak halal dan lain sebagainya. Jadi harus pendekatan persuasif dan kita menggandeng tokoh gitu. Jadi harus ada tokoh misalkan di daerah tersebut kalau dia sudah menjadi duta vaksin, jadi yang lain biasanya ngikutin gitu. Jadi target kita baru sekarang baru sekitar 30-an ya, 30 lebih karena target dari Pak Presiden ini Satgas Nasional kita di akhir tahun ini harus 70% dari jumlah penduduk kita 1,3 juta ya. Sekarang baru sekitar 350-an orang ya gitu. Tapi kita terus aja setiap hari. Sekarang baru 350 ribuan ya, 400 lah ini. Kemarin termasuk ketika pilkades kita memang ada juga beberapa TPS yang langsung pelayanan untuk vaksinasi. Jadi kita cek ketika memberikan kertas suaranya, KTP-nya menunjukkan sudah divaksin belum. Kalau dicek di Peduli Lindungi belum ada, harus vaksin dulu. Harus sedikit ini. Gitu. Katanya kalau pembelian penyaluran bantuan-bantuan juga harus sudah punya. Iya, sekarang kan gitu. Iya. Biar pada mau divaksin Bu ya. Tapi alhamdulillah terjaga ya. Alhamdulillah ya. Jadi karena kan sekarang begini, kita ini kan harus berdampingan dengan pandemi. Jadi kan beberapa banyak pakar menyampaikan bahwa pandemi ini akan terus ada kan. Tinggal bagaimana tadi itu kita berdampingan, beradaptasi dengan kondisi ini. Mungkin akan seperti flu kan gitu. Iya, jadi akan tetap ada. Nah, makanya untuk membangun herd immunity-nya ya tadi itu dengan divaksin kan. Minimal vaksin pertama kan masyarakat. Jadi kalau itu kan harapannya ke depan kita bisa tatap muka kan dan sebagainya, aktivitas sekolah, ekonomi, budaya, sosial sudah bisa berjalan. Ibadah juga sudah bisa normal lagi gitu di masjid-masjid dan lain sebagainya kan. Begitu kan harapannya. Tapi sebagian besar udah berapa persen normalnya di sini Bu? Sekarang kita perkantoran baru 75% ya. Belum semuanya. Sekolah gitu. Sudah. Ya sekolah juga masih terbatas, seminggu baru 3 hari gitu kan. Gitu. Semoga aja kita harapannya segera pulih semuanya. Amin. Normal lagi seperti itu. Karena kendala juga Mas kalau di Lebak virtual ini. Sinyal kita iya. Kenapa sih Bu sinyal? Kita masih blank spot ini ada sekitar 53 titik lagi ya blank spot. Malah ada beberapa titik itu yang nggak bisa pakai antena rendah. Biasanya kan ada yang mandiri harus pakai menggunakan pasang BTS yang
yang tinggi. Nah itu kan bukan di kita, harus Kominfo ya, kementerian yang turun untuk masang BTS itu. Iya. Itu. Penduduknya 1.300.000 Ya. tersebar di 30 ribu. 330.507,16 hektar. Waduh, Hampir 35% Banten ada di Lebak. luar biasa. Makanya tadi itu kalau wilayahnya luas tapi penduduknya jarang, kecuali yang di perkotaan yang padat kan. Gitu. Makanya wilayah-wilayah blank spot itu karena itu ya, penduduknya jarang, belum sempat disentuh oleh dan masih banyak daerah-daerah terisolir, salah satunya itu. Sebetulnya ya jadi kendalanya satu, sekarang serba virtual, pelayanan cepat, ya informasi publik jadi cepat gitu, media sosial. Dan yang utama itu sebetulnya Mas, ini di sekolah-sekolah. Jadi kan tidak bisa mengikuti pendidikan secara normal melalui virtual, terutama juga untuk database guru itu, Dapodik, untuk input itu ini juga menjadi kendala gitu. Makanya kendala di Lebak itu salah satunya itu. Kemarin seperti misalkan yang 100% virtual ya, di Lebak nggak bisa. Jadi guru-gurunya yang mendatangi ke rumah-rumah siswa gitu. Karena resiko kita tuh putus sekolah, banyak pernikahan dini, kemudian terjadi kekerasan di dalam rumah. Ini salah satunya dengan pandemi ini. Jadi makanya guru kita yang datang gitu, pengajar tenaga pendidik kita yang datang ke rumah untuk memotivasi dan memberikan pembelajaran kepada siswa-siswa supaya tetap bisa mau mengenyam pendidikan gitu. Yang lain cukup virtual, gini gurunya lebih paham. Iya, di Lebak begitu. Gitu ya, ya Bu. Jadi kalau dengan 1.300.000 itu sekarang saat pandemi ini kondisi perekonomiannya gimana nih Bu? Ya terutama ya terasa semua saya mengalami di sektor apa paling terasa nih Bu nih? Semua ya, apalagi sektor pariwisata di paling drop lah ya gitu. Kita 2019 ya sudah di atas 1.500.000 ya jumlah wisman kita ya, wisatawan wisman gitu. Sekarang ini hanya sekitar 200.000-an. Jadi berapa? Hanya 20% ya. Ini kan di luar target. Padahal visi kita 2019 itu di masa jabatan saya yang kedua dengan Pak Wakil ini kan visinya pariwisata. Nah ternyata yang paling terdampak terpuruk habis ini ya pariwisata gitu. Banten Lebak wisatanya banyak Bu ya? Banyak di Lebak. Jadi makanya tadi berapa? Six Fantastic. Yang udah terkenal kan Baduy. Iya. Sawarna. Terkenal banget itu Bu. Ya, betul. Nah, Citorek tadi itu kesepuhan tadi itu. Iya. Itu juga ada mulai banyak orang penasaran tuh Bu. Karena ada negeri di atas awannya. Itu. Lebak dulu sempat gimana sih kok bikin wisata? Bikin wisata tapi jalan pendukungnya belum memadai. Memang kita waktu itu belum waktunya kita buka gitu. Karena tadi itu kecepatan ya informasi teknologi yang akhirnya menjadi booming gitu. Kita memang sedang melakukan penataan terutama pembangunan jalannya. Karena itu sebetulnya destinasi yang tidak sengaja. Akhirnya tahun 2016 itu ketika kita buka jalan untuk jalan akses ya daerah-daerah terisolir. Nah pas disitulah kita lihat ada negeri di atas awan kita sebutnya karena bagus ya view-nya gitu. Itu pas ngebuka jalan sana tuh emang belum tahu itu ada belum. Jadi karena kita tujuannya dulu tuh karena itu kan di Taman Nasional ya, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Jadi kan sekarang ini pemerintah daerah tuh tidak bisa intervensi main bangun aja kalau bukan asetnya milik daerah kan gitu. Nah kita izin waktu itu ke Kementerian Kehutanan karena itu daerah hutan lindung kan ya. Nah makanya pas di hutan lindung itu yang pertama kita lakukan untuk buka jalan itu karena pasum yang tidak bisa dielakkan ya gitu. Nah, untuk jalan. Jadi kami MOU dengan Kementerian Kehutanan. Terus melalui Pak Dirjen didistribusikan PKS ya dengan Taman Nasional, dengan Perhutani. Jadi baru kita bisa intervensi. Nah, selesai itu MOU itu baru kita melakukan penataan jalannya. Karena kan di situ juga berdampingan dengan jalan akses provinsi, kewenangan provinsi. Makanya itu ada dua gitu. Jadi yang menjadi kewenangan provinsi Cipanas Warung Banten, kemudian juga kita ke Cikate ya, tembus ke Cikate Sobang, ke Cimangpang, Panggarangan gitu. Jadi karena jalannya dibangun, orang pada berkunjung, melihat tuh bagus, difoto, divideoin, diviralin. Nah ini rencana ini Mas, jalan ini itu yang kita buka ini sampai ke Jasinga loh.
Wah. Jadi nanti kalau misalkan dia mau ke Oh. Sawarna, ini nggak perlu lagi lewat akses ini. Iya. Jadi Apa? lebih dekat ya Bu ya? Lebih dekat itu sekitar 78 km ya, memangkas. Oh. Jadi kami udah dari 2016 itu sudah ada kajiannya, DED-nya gitu ya, AMDAL-nya sudah jadi, yang kami sudah sampaikan kepada Kementerian PUPR. Kementerian PUPR karena kenapa? Ini adalah lintas provinsi, antar provinsi, antara Jawa Barat dengan Banten gitu. Nah, jadi ini tujuan kami tadi itu membuka daerah-daerah terisolir, baik itu secara ekonomi dan juga tadi itu akses-akses pariwisata yang ada di Lebak. Oke, jadi wisata di pandemi itu turun drastis. Iya, betul. 2002 harapannya 2022 harapannya bisa naik lagi ya. Tapi udah mulai, ini akhir tahun nanti diprediksi udah mulai. Ya moga-moga, makanya kemarin itu tadinya kita sudah di level 2 ya, naik lagi ke level 3 gitu. Naik lagi ke level 3. Kenapa? Jadi bukan karena bornya yang tinggi gitu, yang terpapar COVID-nya, tapi karena tadi itu vaksinasi ya, capaian vaksinasi kita yang berkurang. Nah, baru 2 minggu nih baru punya semangat nih teman-teman wisata ya, penggiat-penggiat wisata, Pokdarwis, Masata, ya tempat restoran dan lain sebagainya, termasuk destinasi wisata. Tiba-tiba masuk ke level 3 harus ditutup lagi kan gitu. Jadi ini lagi drop lagi. Ya pasti yang ditanya bupati lagi kan gitu. Gimana dipaksa nih, dipaksa nih. Iya, makanya itu dia. Jadi kan kalau vaksinasi ini kan tidak bisa kita pemerintah daerah sendiri, tapi juga kepedulian dan minat masyarakat juga yang mau untuk divaksin, sehingga tadi itu capaian ini bisa. Daerah lain sekarang pada berebut vaksin itu. Maunya di sini mau boro-boro kita susah. Merasa kebal kali Bu. Ya katanya Bu, kita kan di lowong lah gitu ya, di hutan, jauh dari mana-mana, interaksinya juga nggak langsung dengan orang per orang gitu, kerumunan nggak ada, ya itu susah juga kita. Makanya waktu kemarin Pak Jokowi datang gitu ke Banten, dievaluasi kan setiap kabupaten ya, kita sampaikan kendalanya. Di samping topografi kita, terus kemudian nakesnya, diantaranya juga itu, termasuk juga pendekatan persuasif ya kepada masyarakat untuk mau divaksin itu. Oke. Tadi wisata Bu ya salah satu. Ya. Kalau dari perekonomian yang lain, penyumbang terbesar untuk pendapatannya itu dari apa nih Bu? Kalau dari pertanian ya. Jadi mungkin ini kebalikan sebetulnya. Jadi kalau tadi itu yang menjadi unggulan kita tadinya nih pariwisata gitu, wisatawan. Nah, justru dengan pertanian sekarang ini kan orang lebih mengutamakan pangan kan. Nah, sekarang betul. Alhamdulillah. Jadi masyarakat karena banyak karantina, mereka akhirnya memanfaatkan pekarangannya, ke sawah lagi gitu ya. Jadi berkebun, menanam ya sekarang alhamdulillah gitu ya meningkat. Jadi memang kita kalau pertanian padi terutama memang selalu surplus kan, tapi kan peredarannya bukan hanya di sini gitu ya, tapi jadi jual gabahnya keluar dan lain sebagainya gitu. Jadi sektor pertanian ini menggeliat sampai di masa pandemi ini ada komunitas petani milenial gitu kan. Ya ini juga satu terobosan gitu yang dimanfaatkan dalam kondisi pandemi ini gitu. Jadi ada plus minus lah gitu. Jadi kopi, terus ada teh. Aren ya Bu ya? Aren. Macam ya. Terus produk-produk yang pangan tadi ya, yang padi segala macam. Cengkeh ada juga banyak ya? Ada cengkeh di daerah dataran tinggi seperti Lebak Gedong, Cilograng, Cibeber itu kalau pohon cengkeh itu menjadi favorit masyarakat ya. Perkebunan rakyat itu. Keren Lebak. Karena 5 tahun berikutnya kan bisa metik. Sekarang malah 3 tahun udah bisa metik kan. Iya, betul. Tapi ngomong wisatanya bagus, pertaniannya bagus. Tapi kok katanya bilang Lebak nih masih kemiskinan masih. Nah, itu gimana tuh? Bisa ceritakan Bu. Nah, saya mau membandingkan. Memang di 2 tahun terakhir ini kemiskinan kita naik lagi ya. Tapi kalau bandingkan 2019 jauh sebelum Covid ini, Mas boleh cek di BPS ya. Berdasarkan data BPS itu kemiskinan kita berkurang drastis. Salah satunya adalah sektor UMKM kita yang memang terus bergerak dan juga wisata. Ada itu sekarang kita udah ada desa wisata, ya kemudian juga UMKM kita yang sudah mulai naik kelas ya. Jadi kita fasilitasi untuk izin IPRT-nya, kemudian dikurasi sehingga tadi itu bukan hanya bisa dijual di e-commerce, tapi juga tadi itu kita kerjasama dengan waralaba yang ada di sini untuk produk kita bisa masuk ke sana. Nah, kemudian juga UMKM kerajinan ya seperti batik Lebak. Kita punya batik Lebak. Nah, ini juga ternyata bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Yang dulu mungkin Mas, kalau orang Sunda ya di sini, ibu-ibu itu biasanya sambil nunggu anak sekolah itu biasanya nyari kutu. Benar itu. Jadi kalau bahasanya dia nyalik cik gitu ya. Nah ternyata dengan adanya UKM batik ini gitu ya,
mereka sambil nunggu anaknya tidak lagi bergosip, tapi nyolet batik. Oh, Nah nyampe akhirnya gitu ya? itu menjadi tambahan penghasilan. Ya, dia biasanya kan ngegosip, nyeliksik, Oke. akhirnya punya tambahan walaupun misalkan sehari cuma 20.000, tapi itu menambah penghasilan di dalam keluarga. Nah itu berdasarkan survei BPS 2019, 2018, 2019 kita naik ekonomi. Nah di pandemi ini kenapa kita kemiskinan tambah? Logikanya begini, gampang saja. Sekarang banyak orang yang bekerja di Jakarta di luar Kabupaten Lebak yang kena PHK. Ya, betul. kemudian setelah di PHK mereka balik kampung ke sini. Otomatis Iya. beban sosial ya untuk bantuan sosial meningkat. Artinya anggaran kita juga meningkat untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid yang kena PHK ya kan gitu. Gitu kan yang gitu. Jadi makanya banyak PHK ya tadinya biasa bekerja di luar kota gitu. Akhirnya menjadi beban kepada kabupaten yaitu menjadi salah satu indikator terjadinya kenaikan kemiskinan di Kabupaten Lebak gitu. Itu juga salah satu mungkin ini Bu ya. Banten Lebak tadi kan luasnya 330. Itu juga sebagian besar asetnya di Ya asetnya bukan kita mulanya. Ya tadi itu ada warga ya. Pemilikannya masih sebagian besar di itu ya Bu ya. Ya ada itu tadi Taman Nasional. Taman Kita hampir Nasional. 62% ini wilayah Lebak itu kepemilikan lahannya ya tadi itu. Taman Nasional Gunung Halimun Salak, kemudian PTPN 8, kemudian perhutani, perkebunan swasta dan lain sebagainya. Nah, kepemilikan lahan masyarakatnya cuma 1/4 hektar, Mas. Gitu. Jadi makanya jatuhnya masyarakat Lebak ini ya buruh tani. Bukan pemilik lahan yang dia memang mengelola lahannya sendiri tapi buruh tani gitu. Yang dia hanya mengandalkan upah dari misalkan setelah panen dibayar sekian gitu kan. Nah, itu jadi makanya itu tadi kemiskinan di Lebak ya tinggi dan juga mungkin terjadinya Kabupaten Lebak disebut sebagai kabupaten tertinggal. Tapi sejak 2019 alhamdulillah sebetulnya Lebak sudah keluar dari kabupaten tertinggal. Tinggal konsentrasi kita adalah mengintegrasikan pembangunan antara desa dengan kabupaten, dengan provinsi dan pusat. Jadi makanya konsentrasi kita adalah indeks desa membangun. Jadi sekarang arah kebijakan kita di setiap tahun itu membuat temanya yang harus sama. Jadi desa juga ketika menyusun RAPBDes harus temanya sama dengan kabupaten. Misalkan tahun ini fokus kita kepada infrastruktur, misalkan jalan poros desa, jembatan gitu. Jadi fokusnya ke sana gitu. Termasuk di 2022 nanti juga. Iya, betul. Ya? Makanya kemarin saya bilang ketika sebelum Pilkada saya bilang nggak boleh nanti euforia kemenangan, nggak berleha-leha nih kepala desa yang terpilih, tapi harus tancap gas. Karena kenapa? Ini menjelang akhir tahun, evaluasi kinerja kita tahun 2021, kemudian menyusun RAPBDes ya anggaran tahun 2022. Nah gitu. Jadi nggak ada istirahatnya, harus terus kejar-kejaran gitu. Inilah pemirsa Tribuners, jadi bupati ternyata nggak enteng ya, banyak banget yang dipikirin ya. Terus belajar lah ya, Terus gitu. belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar Mas, gitu ya. Suka dukanya apa Bu jadi bupati Bu? Asik-asik aja ya. Enakan Karena jadi kalau saya berpikir begini, jadi bupati itu bukan untuk mencari harta ya, tapi adalah bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Saya lahir besar di Kabupaten Lebak, jadi semoga saya diamanahkan menjadi bupati ini ada membekas di hati masyarakat. Ada yang bisa saya dedikasikan untuk masyarakat. Tapi kinerja ini, keberhasilan ini bukan hasil kerja saya sendiri, tapi seluruh aparatur dan juga pemerintah, dan masyarakat. Jadi maka dari itu, ini adalah bentuk sinergitas kita semua. Nah makanya saya selalu menanamkan, ayo kita jaga kondusivitas wilayah, gitu kan. Kenapa? Karena penting. Kalau tidak kondusif, tidak akan ada pembangunan ke sini. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan investasi dan lain sebagainya. Nah, ketika investasi orang menanamkan investasinya ke sini, bagaimana? Dia kan harus ada keamanan dan kenyamanan untuk menanamkan modalnya di sini, kan begitu. Betul. Gitu. Kalau saya begitu ya. Jadi ya saya juga dan Pak Wakil ya banyak kekurangan. Semua lah namanya manusia, keterbatasan. Tetapi selama hayat di kandung badan kita akan terus berusaha dan berikhtiar bagaimana kita secara perlahan mewujudkan harapan masyarakat. Ini sebagai bupati, sebagai ibu rumah tangga. Anak yang terkecil berapa Bu? Saya baru satu anaknya, baru 4 tahun. 4 tahun ya, jadi masih sibuk-sibuknya butuh perhatian tuh anaknya. Memang anak saya seminggu di sini 3 hari, di Jakarta 3 hari dengan bapaknya. Karena maksudnya karena sekolahnya di Jakarta ya, yang terbatas gitu kan. Jadi 3 hari kalau di sini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin di sini. Nah kalau selebihnya sama bapaknya yang nganter karena ibunya nggak bisa nganter. Jadi udah komit sama suami,
mungkin kalau bapak saya, keluarga saya kan orang politik tahu ya, Iya. ya sudah tahu kalau ketika kita menjadi pejabat publik resiko Resiko. apa, ya harus kita kesampingkan urusan keluarga. Nah kalau suami saya kan seniman, keluarga yang mungkin tadinya belum paham politik seperti apa, jadi sudah dikasih pengertian. Nanti kalau saya jadi ini, Ya. jadi apa sumpah saya adalah kepada masyarakat. Jadi kita berbagi tugas. Dan alhamdulillah suami saya bisa mengerti. Luar biasa. Jadi ketemu anak Jumat Sabtu Minggu tuh. Iya gitu. Alhamdulillah. Yang Tapi- penting kan bukan persoalan lamanya, tapi kualitas di dalam pertemuan kita kan. Tuh, kualitas ibu pertemuannya Bu ya. Tapi ngomong-ngomong, ibu juga jago masak katanya. Dikit lah. Iseng-iseng berhadiah. Senang politik gitu. Apalagi sekarang udah jadi ketua DPD. Ya sekarang ini Partai. ketua partai saya yang kedua sih ya. Iya. Kemarin baru pemilihan. Jadi ya kita tuh Jadi ngurusin rakyat. di Ah, tempat enggak lah. pemerintahan, bukan ngurusin saya partai. sendiri ngurusinnya. Gitu. Yang penting tadi itu komit kita ya. Bagi Jadi waktunya gimana Bu? Bagi waktunya Bu? fleksibel aja sih ya. Fleksibel aja. Jadi kalau partai juga saya kadang-kadang kalau ada kegiatan di DPP saya suka izin juga gitu kan. Jadi wakili saya bilang karena ini bagian pengabdian saya kepada masyarakat, pertanggungjawaban saya kepada konstitusi. Jadi bukan saya tidak mengindahkan perintah partai, yang saya prioritaskan adalah urusan rakyat gitu. Karena kalau misalkan saya baik di masyarakat, otomatis kan akan berdampak juga ke Iya. partai yang saya bernaung. Gitu. Kalau apa Kalau namanya tips ibu supaya tetap kelihatan tetap bugar fit terus itu mungkin ada tips khusus Bu? ya tip khusus, ya jangan stres-stres. Kalau Nggak, marah udah kemarahan aja Bu ya. Tips saya pagi-pagi itu saya bangun tidur, minum air putih, terus minum lemon, terus minum jus seledri. Oh jus seledri. Iya, jus Oke. seledri saya 1 gelas loki gitu, saya minum jus seledri sebelum makan apa-apa dalam kondisi perut kosong, Oke. terus saya makan kurma 3. Oh. Habis itu saya minum vitamin, jalan. Luar biasa. Pantesan ibu katanya jago naik pohon juga Bu ya. Kebiasaan untuk kecil Oh. ya. Jadi saya memang dari kecil, jadi karena Kebiasaan bener kebiasaan. Bu. beneran kebiasaan, jadi bukan dibuat-buat Itu ada untuk saya video Bu loh, tuh naik viral pohon apa. gede itu, petik Mm-mm. durian itu. Itu Iya, memang saya kebiasaan waktu kecil. Jadi waktu kecil saya itu kan saya ngegembala ya. Dulu di kampung saya tuh sekarang kan perkebunan sawit karena PTPN 8. Dulu tuh perkebunan karet. oh, Jadi saya ngegembala kerbau, ngegembala kambing, ngegembala sapi kakek saya dulu. Heeh. Jadi kan ngangon ya, kalau ngangonnya tuh di hamparan kebun karet. Heeh. Jadi saya biasa gelantungan ya, biasa naik kan gitu. Ada pohon sisa saya naik, ada pohon jambu saya naik gitu. Jadi makanya sekarang kebiasaan aja gitu. Dan Pas- lincah banget lagi. Ah, Lincah banget. Iya kan bisa ngelihat ya ada yang menarik. Segitu spontan aja saya suka berhenti, tiba-tiba berhenti. Ada apa Bu? Tahu-tahu saya udah ada di pohon jambu gitu. Itu. Jadi kalau ajudan saya udah biasa, kepala dinas juga kalau lagi kunjungan begitu, stop. Ada apa itu berhenti Ibu? Kan mobil paling depan pasti kan. Tahu-tahu saya udah naik pohon jambu gitu. Gitu. Jadi karena kebiasaan. Jadi bukan mungkin ada persepsi orang dibuat-buat untuk viral. Saya malah itu yang viral-viral itu sebetulnya bukan di akun-akun yang memang di lingkungan kita. Jadi karena pas kita kunjungan orang ngelihat, mungkin mereka kan sekarang kan zamannya media sosial. Saya juga belum sampai ke sini. Kadang-kadang teman-teman saya aja kata, "Teh, lu ada di YouTube, lu habis naik pohon ya gitu. Oh lu tahu sih gitu kan. Rame di YouTube gitu kan. Malah saya nggak tahu gitu. Dan itu ya masyarakat gitu. hobi Hah, paling unik yang naik pohon. jadi hobi gitu. Gitu. Jadi makanya jadi perempuan juga harus tangguh. Jadi jangan bergantung kepada laki-laki. Aduh. Iya kan begitu. Jadi kan apalagi sekarang tadi itu perempuan punya kesempatan yang sama, tapi bukan berarti juga kita memintari laki-laki. Iya. Gitu. Jadi kita tuh seimbang. Ya gitu. Kalau saya bilang begini seimbang karena tiangnya negara, tiangnya agama juga ada di perempuan. Jadi Oke. perempuan itu harus tangguh, harus cerdas. Ya itulah perempuan. Kenapa saya katakan begitu? Perempuan harus cerdas karena interaksi kita 24 jam loh dengan anak. Bagaimana kita mencetak generasi kita ke depan. Dari mulai mengandung, menyusui, merawat. Jadi bukan tujuannya memintari laki-laki. Ya kalau imam tetap di dalam rumah ya laki-laki gitu. Karena tadi itu, kan kita ngandung nih 9 bulan. Kalau ibunya
Tidak mau belajar, bodoh ya tadi itu. Iya. Makanya kita perlu juga terus belajar, saya bilang gitu kan. Untuk memotivasi diri kita tuh jangan pernah berhenti untuk belajar. Sama, saya juga kalau nggak ngerti ya nanya. Oke, pemirsa, rasanya cukup panjang lebar tadi kita ngopi, ngopi santai dengan Bu Iti. Nah, untuk closingnya Bu, Ibu berikan semangat buat generasi muda, nih, generasi Z ya, bukan milenial lagi itu. Pakai bahasa Sundanya Lebak. Nah, pakai naon ya. Ah, Ya kalau saya tadi itu satu, kita ini punya kesempatan yang sama. Jadi kesempatan yang sama itu bukan hanya milik orang yang apa kaya atau si miskin punten, Bu, tidak punten, milik. Bu. Pakai bahasa Sunda. Oh, Yang bahasanya Ibu jadi yang pilar. orang kabeh teh ya boga naonnya, boga peluangnya, boga kesempatan sarua kabehan. Jadi tidak henteu nempo eta awewe, henteu nempo eta lalaki, henteu nempo eta beunghar ya, kaya atau miskin. Tapi kabehan punya kesempatan, tapi kabehan boga kesempatan. Maka dari itu manfaatkan iya sebaik mungkin. Dengan apa tadi itu? Membekali diri sendiri, ya, meningkatkan yang kapasitasnya bahasa Sundanya non. Jadi ulah berhenti untuk belajar lah gitu ya. Jadi belajar itu dari siapa saja. Kalau ingat yang pertama dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayatnya adalah Iqra, ya bisa membaca. Gitu, membaca. Ya tadi itu beradaptasi dengan sekarang, beradaptasi jeung ayeuna zaman ayeuna. Jadi orang udah terus dan membekali nanti akhlak orang juga gitu. Gitunya. Jadi semangat. Yang penting semangat. Kemudian keluarga ngedukung. Penting keluarga ngedukung. Jadi orang bisa orang berjuang sorangan tanpa keluarga nu ngadukung. Jadi kudu keluarga juga ngadukung. Nah itu kumaha ngayakeun kena ya buktikan bahwa kita mampu dengan apa? Ya dengan jeung naon? Tadi itu meningkatkan kapasitas orang ya, terus belajar dan juga ketika kita sudah menjadi di posisi itu jangan pernah sombong. Kita harus tetap tawadu. Ya. Orang kudu tawadu ya. Okay. Kalau bahasa modernnya apa? Down to earth katanya kan gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi jadikan ini sebagai apa? Sarana ibadah orang. Oke. Ya, jadi tetap semangat. Semoga Indonesia dapat terus mencetak generasi-generasi yang cerdas untuk membangun bangsa ini menuju peradaban baru. Oke, luar biasa Ibu. Meskipun sebagian tadi ada yang kita harus ditranslate dulu, tapi kawan dari semangat Ibu menyampaikan tadi luar biasa, inspiratif banget. Jadi anak-anak muda silakan contoh Ibu Iti, masih muda beliau. Mimpin partai, mimpin pemerintahan, mimpin keluarga semuanya. Anak muda harus bisa. Enggak, kalau di keluarga makmum. Oke, demikian Tribuners. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebak Unik, bekerja dengan hati.